Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridho dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara kuliah Ibtida Civitas Akademika State Al-Madhiriyah Muratara tahun 2025. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Dr. Haji Ikral SAG MM, dan yang kita hormati Ketua State Al-Madhiriyah Muratara, Bapak Ahmad Sukri MPD, yang kita hormati Kepala LPM Bapak Dr. Andes Haji Sabani MPD, dan yang sama-sama kita hormati CEO HNI Sumatera Selatan Bapak Adi Chandra ST, dan seluruh dosen State Al-Madhiriyah Muratara, dan tidak lupa seluruh mahasiswa State Al-Madhiriyah Muratara yang berkesempatan hadir pada hari ini. Baiklah hadirin yang saya hormati, untuk memulai acara pada hari ini ada baiknya kita melapaskan lepas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh Ibu Emma Mary MPD. Kepadanya kami persilahkan. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
wa in jahadaka la tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wala tuti'huma wansahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilaik. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru belajar terus masuk ke yang acara dalam ini. Yang saya hormati pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Haji Ikal, agama selaku Kepala Agama Kabupaten Sulawesi Utara dan juga selaku dosen di Universitas Raden Fatah Islam Negeri Fatah Palembang. Yang saya hormati Bapak Ketua LPM kita yang sangat kita sayangi juga segani, Bapak Dr. Andes Haji Syarbani MPD. Sama-sama kita hormati para wakil-wakil ketua, baik itu bidang akademik, bidang administrasi, keuangan, dan bidang kemahasiswaan yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati juga para kepala-kepala dan ketua prodi. Hadir sini Ketua Prodi PDMI Bapak Muhammad Fajar MPD. Kemudian hadir juga Ketua MPI dan jawaban juga PPPAU yang berkesempatan hadir pada hari. Para Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir, ada Ibu Emma Mary MPD, ada Ustaz Haji Muhammad Ali SHG MH. Beliau selalu terus konsisten Pak, kan, membina dan mengisi mata kuliah, khususnya di mata kuliah keislaman, ya kan. Terkadang juga mata kuliah hukum juga kami sibukkan, hukum Islam. Dan juga kami segera negeri saya ini para mahasiswa, mahasiswi angkatan 2025, 2024, hadir juga angkatan 2023,
yang lagi melaksanakan ujian barangkali hadir 2021 ya, dan mungkin juga ada yang belum hadir pada hari ini. Tentunya kita doakan mudah-mudahan mereka dalam hatinya ingin menghadiri acara pembukaan kuliah perdana ini, karena informasinya nanti Sabtu kita akan mulai kuliah inti kita. Punya syukur kita panjatkan kepada Allah SWT bahwa pada pagi di siang hari ini alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam rangka kita melaksanakan kuliah perdana atau kuliah ibtidah, yang tentunya materi kita pada hari ini adalah peran pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia di era globalisasi 4.0, gitu kan, 4.0, yang tentunya insya Allah akan disampaikan langsung oleh dosen kita Bapak Dr. Haji Ikral Saleh Agama MM. Beliau nanti akan menyampaikan, dan tentunya mudah-mudahan nanti beliau yang berkenan untuk kedepannya terus memberikan dan menjadi dosen untuk kita di Masjid Al-Matriyah. Salam beliau kita sanjungkan kepada Habib Muhammad SAW di qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengarkan, catat baik-baik tentunya apa yang nanti disampaikan. Mari sama-sama nanti kita orientasikan kepada dunia pendidikan kita. Ingat, mahasiswa itu banyak-banyak berkarya ilmiah, ya kan, membuat catatan, membuat sebuah karya, lalu kemudian bisa di-upload barangkali karya itu disita ya. Dan alhamdulillah doakan nanti saya ini untuk teruskan S3 Ustaz harus sita dulu. Jadi karya itu harus di-upload sita dulu. Nah, bayangkan, ya kan, sita dulu itu mahal juga ya sih, mahal tuh merasa. Nah, oleh karena itu nanti Bu Retno untuk ke depan saat nanti untuk Sepro itu harus ada karya tulisnya, mereka ini harus kita upload ke Sita kita. Kalau bisa kita ini membuat layanan semua tulisan jurnal kita di kampus kita ini kita kita keluarkan jurnal, dan mereka nanti untuk skripsi, seminar dan Sepro itu proposal itu wajib di-upload di jurnal kita. Ya, ingat kalian ya, nanti kita akan keluarkan link untuk jurnal. Ya, nanti semua karya kalian, kalau ada karya-karya yang ditugaskan oleh dosen, wajib harus masuk dan mengupload di jurnal. Ya, nanti tulisannya di jurnal. Ya, itulah hasil karya. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Rektor, khususnya Bapak sebagai pemateri kita pada hari ini untuk menyampaikan materinya, sama-sama kita dengarkan. Ada lagi satu materi yang akan disampaikan nanti Bapak Adi Chandra untuk motivator kita sebagai affiliate atau businessman wira swasta, wirausahaan kita pada hari ini. Beliau masih di dalam perjalanan, dia akan sama-sama bergabung untuk memberikan materi tentang wirausaha atau halal network internasional bersama Bapak Adi Chandra. Demikian saya ucapkan terima kasih, dan dengan resmi program kuliah kita akan kita mulai nanti pada hari ini dan hari Sabtu untuk prodi ganjil ini 2025-2026 resmi kita buka secara resmi. Terima kasih, saya ucapkan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian materi kuliah ibtidah dengan tema peran pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia di era globalisasi dari Dr. Haji Ikral SAG MM, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, dan beliau juga sebagai dosen UIN Raden Patan Palembang. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh semangat.
kuliah kita semangat sama kuliah besok. Pergi ke kali memancing ikan. Cakep. Ikan dipindang rasanya nikmat. Cakep. Selamat mengikuti perkuliahan. Cakep. Semoga ilmunya bermanfaat. Cocok gak? Cocok. Kalau kalangan dalam itu betul. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sambung tahu lalu tidak tahu tidak nyambung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wa talabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau Pak Ali apa itu? Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Yayasan Al-Matiriyah Pak Syukri MPD tadi dan dokter kita doakan ya. Perguruan tinggi itu supaya bergengsi itu harus tingkat terus pendidikannya. Bukan cuma Pak Syukri, semua kita yang berada di sivitas akademika Al-Matiriyah harus sama-sama bahu-membahu untuk meningkatkan pendidikan. Kita doakan beliau sehat panjang umur. Sikoma ini. Yang saya hormati Pak Ahmad Sarbani, Ketua LPM. Ya kata Pak Syukri tadi selalu mensupport dan memotivasi. Beliau asli orang Cimatul. Ya. Walaupun tinggal di Lingga, wajib memikirkan daerah. Tak contoh Pak Ali ngabdi sampai pensiun di Moratara karena beliau asli orang sini. Beliau juga mensupport untuk kemajuan sivitas akademika Al-Matiriyah. Ibu Emma tadi juga sebagai kore, Pak Fajar juga sebagai dosen Pak ya, Ketua Prodi, para mahasiswa dan mahasiswi baik yang lama maupun yang baru terutama. Mudah-mudahan kuliah kita pada hari ini memberikan manfaat untuk memberikan support pada anak-anak sekalian. Dan memang kuliah kita itu betul kalau bisa semuanya hadir. Dan sekali-sekali nanti Pak Syukri undang orang luar. Nah ini saya termasuk orang luar ini, luar negeri, luar Moratara maksudnya. Kenapa? Untuk motivasi. Kenapa? Karena bisa tegaknya saya di sini karena pendidikan. Duduknya Pak Sarbani di sini karena belajar. Duduknya Pak Ali sebagai kasih tiang karena belajar. Kalau tidak ada pendidikan nonsen kita bisa main. Itu intinya kita kuliah kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah saya memang punya keinginan untuk menyampaikan kuliah kita di Al-Matiriyah ini salah satu perguruan tinggi yang patut dibanggakan di Kabupaten Musirawas Utara karena satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Musirawas Utara Al-Matiriyah. Kenapa kita banggakan? Ini kan membantu saudara-saudara yang tinggal di Kabupaten Musirawas
Utara ini untuk berkesempatan belajar di tingkat S1-nya. Mungkin saja ada orang tua yang kurang mampu untuk menyekolahkan di Palembang, di Jambi, di Curug, Probolinggo. Kita patut bangga, makanya harus sama-sama saling mendukung. Dan kita doakan akreditasinya ini sudah ya, Pak Sule? Ya, alhamdulillah. Sebetulnya enak di Nusantara ini. Ya, tinggal bagaimana nanti kita doakan Pak Supri bersama sivitas akademikanya bisa merangkul semua pihak. Ya. Saya di Palembang ada 3 tempat ngajar. Satunya di UIN, satunya lagi di Universitas Bina Dharma, tempat saya S2. Ya, kemudian lagi di taman siswa, tapi saya tolak karena nggak ada waktu. Itu pun Sabtu Minggu. Saya nggak ngajar di hari lain. Karena hari Senin sampai Jumat itu saya sebagai PNS tidak boleh. Walaupun ditawarkan bisa maling-maling waktu nggak boleh. Nyampaikan ilmu nggak boleh maling-maling. Maling itu dosa. Sabtu Minggu nggak apa-apa, seharian saya sampai malam kadang-kadang. Makanya saya setiap Jumat seolah pulang ke Palembang. Hari ini saya sangat bahagia bisa bertemu dengan para mahasiswa dan calon mahasiswa baru di Alma Mater. Sekali lagi, anak-anak sekalian kan putra putri daerah Kabupaten Musirawas Utara kan? Ya. Semuanya harus bangga. Jangan sampai perguruan Alma Mater ini nanti kolak. Harus kita banggakan. Kalau alurannya di Muratara ada enggak? Perguruan tinggi ada. Yang bangga itu orang Muratara. Makanya disupport. Yang punya adik nanti tamat SMA, tamat madrasah aliyah, oke, kuliah sih. Diharapkan nanti Pak Supri dan teman-teman juga meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Alma Mater ini. Karena tadi terus belajar dan belajar terus. Tadi beliau mau S3, kita doakan segera. Di sini juga banyak orang-orang Muratara yang sudah berpendidikan S2. Mungkin di Bidnas juga sebagai guru, ajak sini sama-sama membangun daerah kita ini. Ini yang pertama tuh. Untuk sivitas akademika. Ya. Dan memang tersiok-siok di Palembang itu banyak yang mahasiswanya cuma 10-12 biasa itu. Persaingan global memang begitu. Cuma kita ini kan tidak ada saingan. Ini salah satu peluang yang mesti kita dukung. Harus didukung peluang ini. Nanti kalau sudah semakin maju, mau tidak mau, suatu saat akan ada perguruan tinggi lain, STIP lain, mungkin PP lain, mungkin juga sekolah tinggi yang lain-lain dan sebagainya. Nanti kalau itu sekarang sedang di dunia pendidikan, kalau sudah dikembangkan lagi nanti prodi yang lain, bisa ilmu komunikasi, apa yang dibutuhkan di Musirawas Utara ini. Ya, itu yang pertama. Karena apa? Saudara sekalian, syarat kita itu untuk ikut bersama-sama menghadapi tantangan globalisasi 4.0 ini, satu kata, harus berani maju dengan pendidikan. Kalau nggak ikut pendidikan, kita akan menjadi orang yang tertinggal. Di samping sivitas akademika meningkatkan kualitas pendidikannya dan juga anak-anak sekalian belajar sesuai dengan fungsinya masing-masing. Saya sudah mencoba membuat sedikit makalah. Saking nggak sempatnya, sudah dari semalam saya konsep-konsep bagaimana saya sampai nggak ada sedikit bekal buat anak-anak sekalian, terutama yang paling ujung nanti ada kiat-kiat bagaimana cara menuntut ilmu supaya berhasil. Kuliah etika ini bagaimana anak-anak memacu diri. Kami mencoba menyampaikan sedikit pengalaman, menyampaikan bagaimana kita ini mengembangkan skill, keterampilan, ya. Jadi kan ada kognitif, afektif dan psikomotor. 3 ini
yang dimiliki oleh manusia. Kenapa? Ketika kita sudah masuk di perguruan tinggi, ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Harus hafal itu. Saya sambungkan. Apa itu Tridharma perguruan tinggi? Harus tahu semua mahasiswa. Yang pertama, kalian sebagai pendidikan melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Semua Tridharma perguruan tinggi yang pertama melaksanakan tugasnya sebagai pendidikan dan pengajaran. Siapa? Ada dosen, ada mahasiswa, ada kurikulum, ada mata kuliah yang akan diajarkan, juga ada ruang kelas yang tersedia, ada fasilitas yang mendukung untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Ini prosesnya sedang berjalan dan akan berjalan. Tetap semangat. Pertama, harus paham Tridharma perguruan tinggi. Ketika sedang melaksanakan perkuliahan, maka di situ Tridharma yang kedua apa coba? Sedang belajar kuliah itu kan ada proses. Kalau semester 1 ini berapa tahun biasanya? 4 tahun ya, 4 tahun. Itu kuliah aktifnya itu yang memang di kelas itu, yang setiap hari kalian kerjakan itu paling itu 2 tahun, 4 semester. Selebihnya itu ada yang namanya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mesti belajar meneliti. Ya. Tapi ada tantangan yang paling berat yang nanti akan kalian hadapi selama kuliah ini. Jangan dipikir enggak, apalagi tinggalnya sama orang tua, tinggal di sini. Ya, perusahaan saja kebanyakan Pak Sarbadi ya, orang kuliah itu memang yang sukses itu merantau ya. Pak Ali sama-sama saya merantau, sama-sama di Palembang, jago mamalan, aktivis. Orang aktivis insya Allah terlihat nanti selesai kuliah. Buktikan, saya dengan Pak Ali ini beraktivis. Beliau di Mapala, saya di organisasi baik ekstrem maupun intern. Semua sama-sama. Lihat hasilnya ke depan. Dedikasi. Orang tanya bagaimana kuliahnya dulu. Dia fakultas usulin. Perbandingan agama. Ini tinggal Pak Kanwil loh. Ya. Pak Kanwil kemenang itu tinggal dia. Sama-sama di Mapala. Yang tidak ikut organisasi, yang tidak mau mengembangkan diri, tidak mau melaksanakan penelitian, semua tinggal. Ini contoh kecil. Makanya nanti di sini saya berharap juga para dosen, Kak Rudi, memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk berkembang secara sendiri. Siapkan rumah-rumah organisasi intrakampus. Ya, siapkan. Siapa pengurusnya? Kalian tanya, ada senat mahasiswa. Kalau sekarang apa namanya? BEM. BEM. Apa BEM itu? Badan Eksekutif. Badan Eksekutif harus tahu. Ketika jadi BEM itu ada yang namanya jabatan apa? Tuanya. Presiden. Kakak. Dia cuma kakak lu, saya presiden BEM. Jadilah. Nah itu kan salah satu motivasi. Saya ini dulu ketua senat. Muncul sekarang jadi kepala kemenang. Pak Ali di Mapala muncul jadi kasih haji. Artinya apa? Pengembangan ilmu pengetahuan selama kuliah itu sangat dituntut oleh anak-anak sekalian. Dan tolong nanti Al-Matriyah sediakan organisasi intra yang membuat anak-anak ini betah di kampus. Itu pasal baru. Kalau tidak ada organisasi kampus, anak-anak menonton belajar saja itu ada bosan, betul nggak? Coba ada perkumpulan, ya. Besok kita kumpul ada kegiatan ini semua dah. Bahkan sanggup berkorban dulu Pak. Dulu saya ikut Mapala itu paling ada nggak dibayar orang tua? Saya sendiri. Kalau sendiri, masih kecil, kosnya itu 5.000 sama dengan 500.000 sekarang.
Itu penelitian pengembangan yang dikerjakan oleh anak-anak studi. Biarkan mereka punya inisiatif, punya inovasi berpikir yang bagus, punya mindset ke depan. Dari sini nanti kalian belajar menjadi pemimpin. Aktifkan BEM. Kalau tak perlu titip. Saya inginnya itu almatinya itu jangan sampai punya image seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi. Adunia tapi tidak almatinya itu. Memang ada saya dengar itu. Buktikan ada hari ini ada. Ada wisuda saya hadir. Tetap saya bela. Kenapa? Ketika saya setuju kepala kantor di Maluku Utara, semua lain saya dukung. Ya, pendidikannya, kegiatan keagamaannya, kegiatan penunjukan agamanya, pendidikan madrasahnya, semua yang harus dukung. Dimanapun kita berada itu sebagai pimpinan wajib mendukung dalam tersebut. Di situ kunci keberhasilan seorang pemimpin. Kalau cuma memimpin untuk kita saja enggak benar. Ya. Kita ini enggak lama jadi pejabat, paling tahun depan pensiun. Tapi beliau berbuat. Ngapain dia dosen jadi kalau enggak mau? Kontrol kecil ya kan ya? Tapi kita panggil sebagai putra daerah kalau tidak puas diri. Untuk mengajar sini. Saya waktu bukan putra daerah ketika ditugaskan di sini punya panggilan hati. Kita ditempatkan di sini adalah amanah. Kalian amanahnya apa coba saya tanya? Apa amanah sekarang? Amanahnya. Apa amanah yang kalian emban sekarang? Sebagai mahasiswa itu amanah. Dari siapa? Ayo. Dari siapa? Orang tua. Orang tua nanti. Saya amanah dari siapa? Dari negara. Kalian sedang belajar mahasiswa menjalankan amanah dari orang untuk mengamalkan sunnah, bahkan wajib. Mau punya derajat tinggi. Al-Quran mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma apa itu? Oh, ini bukan saya berjanji. Allah, kalau orang yang menuntut ilmu pasti diangkat derajatnya. Contoh, saya doktor diundang sini, Allah angkat derajat, bisa ngomong depan sampean. Begitu juga nanti kalian. Jadi tugasmu sekarang sebagai amanah orang tua melaksanakan perkuliahan. Maka jangan sampai menyia-nyiakan amanah. Kalau menyia-nyiakan amanah berarti membohongi orang. Kamu yang ngomong. Nah ini saya kembalikan kepada Anda, ini pengalaman saya kuliah juga di samping organisasi bagaimana kiat-kiat menjadi mahasiswa federasi. Jangan dipikir saya, Pak Ali, Pak Supri, Ibu Emma ini anak orang mampu enggak. Barangkali orang tua kita dulu bayar tadi semua tadi. Niatkan saya ingin mengangkat derajat ayah bunda saya. Doa anak yang soleh diijabah Allah. Yakin. Makanya tugas yang kedua, Tridharma itu penelitian dan pengembangan. Siapa melaksanakan? Kampus memberikan kesempatan peluang yang seluas-luasnya. Aktivitas Anda yang dituntut. Ya. Apa yang mesti diteliti di Utara ini? Apa yang ada? Yang belum ada apa? Yang sudah ada tapi belum digali apa? Coba. Oh, di sini banyak perkebunan sawit. Walaupun kalian pendidikan, gali itu bagaimana supaya sawit itu bermanfaat bagi masyarakat. Ada tambang emas ini yang selalu katanya ilegal, ada yang legal. Bagaimana supaya bermanfaat bagi masyarakat? Kalian berpikir. Itu cara. Yang ketiga, di dalam tadi apa? Ada yang sudah baca? Sudah melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan. Akhir dari tidak apa? Pengabdian masyarakat. Selesai kuliah, apa gelar sini Pak? SPD. Masyarakat menunggu Anda berbuat.
Di samping kalian menjaga marwah Al-Madriyah sebagai lulusan sini, kembangkan apa ilmu yang Anda miliki. Apa kognitifnya apa, motornya apa, efektifnya apa. Harus kalian yang punya perempuan, punya skill komputer, belajar khusus lagi. Era digital ini, kalau enggak benar-benar kalian punya skill yang baik tentang IT, tinggal. Cuma sayangnya sekarang ini digital ini banyak yang salah. Terlalu banyak yang menggunakan aplikasi yang maaf ngomong ada manfaat tapi lebih besar mudarat. Betul tidak? Siapa yang punya TikTok? Katakan. Sudahlah, punya semua itu. Ada kalau yang punya Facebook ke tangan. Semua punya. Apalagi? IG. Apa? IG. Ada kalau. Apalagi? Itu semua ada manfaat. Tapi kalau kalian terlalu berlebihan, banyak mudarat. Itu diciptakan ketika penggunaannya harus diimbangi dengan pintar. Enggak bisa tanpa iman takwa, misalnya enggak bisa. Apalagi zaman sekarang. Makanya ilmu itu, ya, jangan sampai ilmu tidak punya adab. Adab itu di atas ilmu, kata Pak. Setinggi apapun ilmu kamu, kalau nggak punya adab, no. Kalian buat nanti SPD, lewat depan ibu ini ketika berilmu, ada nggak adabnya? Bagaimana adabnya? Tipis. Tapi itu yang di atas segalanya. Karena itu Tridharma ini mesti kalian laksanakan. Bukan cuma tugas sivitas akademika, tugasnya Pak Supri, bukan. Tugasnya Kaprodi, tugasnya administrasi, bukan. Kalian mengamalkan dan mencoba menuangkan itu dalam bentuk konsep hidupmu sebagai orang yang berhasil dalam mendidik pendidikan di Al-Madriyah. Apalagi kaitan dengan temanya peran pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Tema ini umum sekali dan dipakai semua perguruan tinggi. Karena memang tujuan pendidikan itu meningkatkan sumber daya manusia. Apa SDM itu? Kemampuan, ya, pengetahuan, skill. Itu semua SDM. Makanya ketika berbicara nanti kalian ingin bekerja, apa yang ditanya orang? Coba. Apa skill yang dimiliki? Saya punya skill Pak, apa? Nyapu. Skill juga. Nah, Skill juga. kawan. Keahlian. Apa skill dia? Seperti siapa nama MC? Hah? Nama kawan siapa? Artas. Atta. Punya skill sebagai MC. Apa kalian MC itu? MC. Jangan. Tontowi Yahya itu karena MC jadi milioner loh. Coba lihat orang di Indonesia. Pendidikannya S1 semua itu. Dia tidak bukan PNS, bukan pengusaha, tapi karena kemahirannya dalam mengolah kata-kata, kaya dengan seni kata-katanya, lincah dalam berbicara, mampu mengubah kata-kata menjadi suatu yang indah. Apa yang dapat? Setiap malam di TV dan terkenal di mana-mana. Kalah gubernur kita. Terkenalnya, siapa nggak kenal dengan nama Soeimah? Apa pendidikan Soeimah coba? Baca ya. Sedikit sekali, tapi pendidikan dia punya seni. Dia sekolah di akademi seni. Skillnya itu cuma di situ. Tapi sekarang milioner yang dulunya itu tukang sayur loh ceritanya. Artinya apa? Skill itu yang membuat kita jadi orang yang maju. Jangan berpikir mau jadi PNS, syukur kalau ada kesempatan. Mau P3 kan, syukur kalau ada kesempatan. Tapi
Di samping itu semua kalian punya, semua kita punya. Allah punyakan kita ini sebaik-baik bentuk manusia, punya kelebihan masing-masing. Tinggal bagaimana menggalinya, menggali potensi yang ada pada diri kita. Ayo. Coba dari awal tadi sedikit. Peran spesifik pendidikan dalam era globalisasi 4.0. Istilah 4.0, 4.2, 4.1 nanti kita tidak ngerti itu apa maksudnya. Intinya dunia ini sudah dikuasai oleh teknologi. Ini Ajaklah kamu tapi pinterlah kamu, tidak ngerti lagi ide. Nah, saya aja maaf ngomongnya, kalau Facebooknya hang, itu anak saya yang benar. Kenapa? Saya dengan Pak itu umurnya itu dari 50 tahun ke atas. Kami ini termasuk generasi yang paling bahagia. Orang lahir tahun 70 ke bawah, 71 ke bawah itu generasi yang paling bahagia. Kan ada kamusnya. Kenapa? Di masa kami masih belajar pakai lampu minyak, ya, masih nulis di buku, masih pakai penghapus. Sekarang hapusnya Pak di lab. Kalau dulu penghapusnya itu ini Pak, sekarang di lab mereknya ini. Enggak laku lagi penghapus pensil, karena sebab komputer. Kami masih bisa menikmati gadget, bisa menikmati Facebook, tapi coba nenek orang tua saya, seperti lagi itu ajari hari ini sudah lupa. Nah kalian yang memang masanya era globalisasi 4.0 ini betul-betul harus menguasai teknologi. Saya dengan Pak Ali ini nak pensiun lagi, masih banyak nak pensiun lagi. Kenapa? Kenapa? Setiap bekerja sudah dituntut dengan berita Pak ya, luar biasa. Data kami nggak ada lagi yang seperti dalam map. Sekarang ini nggak punya lagi. Tidak ada lagi data pegawai itu pakai map. Semua pakai online. Ngirim SK online. Itu be. Kirim sertifikat online. Ijazah pun sudah online. Tapi asli ijazahnya. Nggak usah dibahas. Ini salah pulau. Kalau almatria nggak kalian saya yakin itu. Kenapa? Proses belajarnya kelihatan, dosennya ada, ya. Itu. Jadi menciptakan SDM yang adaptif dan inovatif. Kalian memang di almatria jurusan ini, tapi harus mampu beradaptasi dimanapun. Nanti kalau misalnya bekerja di kantor PU, nggak apa-apa. Ya. Sekarang ini pemerintahan itu ilmu kejuruan, walaupun dia belajar di otak ini perlu fresh. Bagaimana kalian berpikir kalau tidur jam 1 jam 2, bangun sudah jam 4. Enak kalau bangun jam 4, bangun jam 7, subuh tinggal. Gimana mau sukses? Jangan cerita. Tipsan saya, adaptasi dengan teknologi. Tetap adaptasi tapi harus dibatasi. Pahamlah itu Bang. Inovasinya bagaimana? Dalam teknologi yang bisa digunakan untuk mengembangkan sikap kita, skill kita, enggak. Silakan buat aplikasi yang kalian mampu, tapi yang positif. Terus yang kedua, maju lagi. Menyiapkan SDM yang kompetitif secara global, baik di dunia Nusantara, provinsi, nasional, internasional. Mau tidak mau harus punya kompetitif. Jangan cuma IT. Saya tanya, ada yang punya skill bahasa Inggris di sini agak aktif ataupun pasif? Ada nggak Pak? Ada. Kalian masih punya kesempatan, ya. Tidak serius, kuasai bahasa. Kalau kalian menguasai bahasa dan mampu menginovasinya, mampu memanfaatkannya, orang mencari kalian, bukan kalian mencari orang memanfaatkan kalian. Yakin
otak-otak kalian masih fresh, masih punya kesempatan. Ada khusus-khusus, ya, gitu. Jadi persaingan itu bukan cuma di daerah. Dan jangan pernah minder, tidak boleh. Kita ini sama, cuma kemampuan untuk mengembangkannya di situ perbedaannya sama. Oh, kami cuma di Muratara, di kota, sama. Mereka juga mahasiswa baru semester 1, kalian juga sama. Apakah tidak punya kesempatan anak-anak Al-Matriyah berinovasi ke depan? Kata siapa? Cuma kalian sendiri yang mampu mengantarkan kalian bersaing dengan mereka-mereka. Ya. Jadi inovasi. Adaptasinya bagaimana? Kembangkan aktivitas diri, sesuaikan dengan apa kebutuhan yang ada di Muratara 1. Terus ya cepat. Mengembangkan SDM yang berkarakter dan berintegritas, ini juga perlu, sangat perlu. Apa itu integritas itu? Keluhuran budi. Tadi tanggung jawab. Apa tanggung jawab saat ini? Kuliah yang baik, belajar yang baik, itu amanah ayah ibu. Punya integritas. Bisa nggak? Bisa. Apa yang tidak kalian ketahui kejadian di Arab Saudi, di Israel, di Amerika, cukup dengan membuka ini. Kaji dulu. Kalau nggak baca koran, nonsen. Makanya dulu koran sangat laku. Saya sebelum ada HP itu koran nggak bisa tinggal. Setiap pagi. Kalau saya nggak mampu beli, pasti saya numpang baca di tempat-tempat yang ada korannya. Ayo kan. Sekarang dunia itu adalah genggaman kalian. Di mana? Dalam genggaman tadi sendiri. Selamat datang, Bu. Menurut individu yang memiliki orang kuat bukan hanya cerdas secara akademis. Al-Matriyah dia punya visi dan misi. Al-Matriyah itu punya visi dan misi, juga membentuk di samping mencerdaskan kalian juga membentuk karakter mahasiswa yang bermoral. Itu yang paling penting. Terus lanjut. Mengadopsi pendekatan pembelajaran modern, mau tidak mau. Sekarang ini jangankan tempat lain, di sini pun walaupun kita tempat terpencil ini, sistem pembelajaran yang kalian hadapi nanti sudah sangat modern. Sudah pakai slide, sudah pakai e-fokus. Tidak ada lagi dosen pakai fotokopi. Dia bikin PowerPoint, kirim di grup selesai. Tapi persoalan dibaca betul atau tidak, Allah alam. Ya kan? Kalau dulu, kenapa saya selalu manggil Pak Ali? Kami selitingan. Ketika dosen selesai ngajar, apalagi dia punya lengkap, kalau Pak Pak fotokopi. Saking pengennya dapat ilmu. Sekarang ini ilmunya di mana-mana, tapi bacanya kitab malam. Nanti selesai dosen ngajar, itu tinggal klik saja, kirim di grup, tanya besok. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Saya pesankan, ya, kalian menggunakan gadget, teknologi itu sertai dengan kita, rumusnya. Jangankan kalian, bapak-bapak, emak-emak saja, kalau gak ada intak sama baik, itu jam 2 malam juga karena gadget itu. Tapi mereka sudah siap mental. Kenapa? Pertama, sudah selesai pendidikan. Yang kedua, sudah berkeluarga. Yang ketiga, mereka sudah berpikir masa depan, masa tua. Kalian yang sekarang kita di masa depan untuk menggapai hari tua. Kalau kalian mau menggapai hari meninggal dunia, mau tidak mau itu. Terus melakukan pembelajaran produktif, memperkuat kolaborasi dan kemitraan. Nah, bukan cuma lapangan pekerjaan, kalian pendidikan saja. Ya. Di sini ada beberapa instansi pemerintah yang menunggu tangan-tangan di kalian. Kembangkan skill, kemampuan dan inovasi kalian. Bagaimana itu bersama-sama pemerintah membangun Muratara. Terus, ini sudah saya buat tambahan saja bagi bekal kalian.
Ini rumus loh. Sehebat apapun kalian kalau nggak ikuti 9 rumus ini menurut saya. Catat ini. Tidak usah catat, nanti ditanya filenya. Tapi dibaca. Ini file dialog, nggak tahu kapan nggak tahu hapus tadi. Nah, yang pertama, awal kuliah itu pada niatkan untuk beribadah kepada Allah dan mengamalkan sunnah Rasul. Kenapa diniatkan kuliah ini ibadah? Memang di samping Allah perintahkan, Rasul pun banyak sekali hadis mengenai fungsi kalian untuk melaksanakan belajar dalam pendidikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya fa'ilahul ladzi uttubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya. Kemudian apa lagi? Uttubul ilmi walau bisir. Tuntut ilmu sampai ke negeri. Ngaku nak sinunya itu dulu. Tapi terbukti itu. Kita nggak nyangka ada hadis itu 1400 tahun yang lalu. Ada hadis itu. Terbukti sekarang ini. Tapi Islam itu betul-betul nyata. Semua produk yang kita pakai ini rata-rata dari Cina. Dan hebatnya lagi, Cina itu mengalahkan dunia, menguasai dunia, baik teknologi maupun produk. Semua. Jepang bisa buat mobil, Cina berapa merek? Bahkan Volkswagen pun merek made in Volkswagen lagi Cina. Nanti ke Arab Saudi yang suka umroh dan haji, jangan cepat-cepat beli barang, cek dulu made in mana itu. Kenapa? Saya dulu pertama kali haji tertipu juga. Haji bagus itu. Sampai ke hotel, made in Indonesia, made in Cina. Kita pengen made in Arab, tidak ada rupanya. Di Arab tidak ada produk, tidak ada minyak. Tetapi semua produk ada di Arab. Makanya kalau kamu nanti umroh di barang Arab, hati-hati. Made in Indonesia, yang buat Muratara, ambil, koyak. Jeruk, makan jeruk. Yang kedua, ini tidak kalah penting. Tidak ada keberhasilan tanpa restu dan doa orang tua. Niat. Kalau kalian sayang sama orang tua, belajar dari tadi. Kuliahnya jangan mojok-mojok. Mojok boleh, ada batasnya. Kuliah lagi. Bagaimana caranya? Apalagi kalau tinggal memang bersama orang tua. Saya karena anak santri ditolong ketika berangkat kuliah, cium tangannya dan ininya. Biasa enggak? Jujur aja biasa enggak? Yang biasa alhamdulillah, yang enggak biasa. Itulah keberkahannya kalau mau tahu. Tidak ada orang tua, harus berhasil tanpa doa orang tua. Ya. Kalau doa orang tua itu setiap tahajud melangit, kan? Orang tua itu malam-malam sujud, subuh sujud melangit, ya Allah. Jadi kalau aku bagus dari anakku, dari aku, doanya bagus semua. Tapi kalian tidak imbangi dengan akhlakmu, tidak kabul juga. Kabulnya doa ibu itu harus kamu imbangi dengan akhlakmu. Ya, bukan cuma janji Allah salah satu doa yang mampu doa ayahmu, tapi kalau akhlak enggak bagus sama ayahmu, enggak kabul untukmu. Ya, itu. Yang kedua harus rajin ibadah. Nah ini, saya tanya, 5 waktu tinggal enggak? Nah, lemak jujur ya. Aku belum lengkapnya, Ustaz. Tidak apa-apa. Jangan bohong, masih suka tinggal-tinggal ya. Yang 3 itu rumus. Kalau mau sukses, tidak bisa tinggal. Tidak usah saya salah, sama baik. Sama baik. Biasa, yang namanya mahasiswa itu belum bisa full. Saya juga begitu. Aku tidak sadarnya, takutnya sembahyang. Kamu masih galak juga. Apalagi kalau diajak main, supaya lupa. Hayya sholat. Masih kampung benggal kadang-kadang. Sekarang cuma artinya ada di kita.
Saya nggak begitu, karena jiwa santri ketika azan datang tinggalkan semua. Ada ketenangan batin di sini. Allah menjaga otak dan hati kita sebagai mahasiswa. Kalau itu nggak tinggal, apalagi yang punya skill, bisa sebagai poli, bisa sebagai apa saja lah, penceramah. Kembangkan, ya. Walaupun kalian di dunia pendidikan yang punya skill penceramah, yang situ kembangkan juga. Di sini kembangkan adalah material. Nanti dipakai. Kalau ada acara-acara, memang pakai. Siapa yang biasa, ini biasa suka pandai bercanda. Nah, buat. Adakah misalnya seperti di Renggang Palembang yang suka di TV itu apa namanya? Pantun pesawat itu apa? Pantun pesawat itu apa namanya? Senjang. Lain lagi. Yang dipimpin Ridwan itu. Gayu bersambung. Kita tidak pernah nonton, yang ditonton itu Habib lah. Dulu acara TPL itu pasti apa semua ya? Makanya tuntun gaya bersambut itu untuk kamu itu kan ya, pancing beda apal kamu tuh gaya bersambut. Di situ apa? Ada ide-ide pemikiran di samping pantun itu berisi. Ciptakan nanti di sini kegiatan. Ada haflah, wah seperti itu. Jadi anak-anak itu depan. Kita ini dikalahkan gadget, benar. Bukan saja kami, semua kami ini khawatir dengan anak sekarang. Kalau enggak dibatasi, ibu-ibu ya, kalau punya anak di kamar dewan itu jangan kunci itu buka. Apa dengan itu? Jadi hati-hati. Nah, sekarang saya pesankan langsung pada kamu, orang tuamu itu. Kadang-kadang zaman sekarang salah mendidik anak, dia tidak menyadari. Kenapa? Semua apa yang dikehendaki anak dicarikan, diberi gitu, tapi tanpa diberikan batasan. Akibatnya kebablasan. Menjaga amanah kedua orang tua tadi, amanahnya kuliah. Kalau nanti jam belajar, ayah ibu lagi apa nak? Lagi jalan-jalan, kalau ada kuliah. Tapi kalau bilang kuliah, terus dan mungkin nanti amanah. Pegang amanah, ya. Kalau mau berhasil, kalau enggak akan pegang jangan harap akan berhasil dalam misalkan perkuliahan. Biarkan untuk gemar membaca dan menulis. Ini sudah sangat langka. Membaca paling senang baca Facebook, WhatsApp. Boleh, tidak ada yang melarang itu. Tapi cobalah. Kalau punya ide-ide, tadi katanya ada namanya membuat karya tulis. Cuma sekarang apa masalahnya? Karya tulis yang anak-anak buat banyak copy paste, banyak kan gitu. Kenapa? Inilah teknologi canggih sekarang ini. Apa yang kita butuhkan ada semua. Tinggal menjawab. Tetapi bagaimana kita berinovasi, mengembangkan sendiri, menulis. Nulis itu supaya kita itu terasa suka nulis. Tuliskan pengalamanmu sendiri. Tulis dan jadikan inspirasi untuk diri sendiri. Tapi kalau kalian mencari inspirasi orang lain, biasanya suka copy paste. Gitu. Kemudian memiliki karakter sebagai mahasiswa yang berintegritas, jujur, berbudi luhur, punya tanggung jawab orang. Apa tanggung jawabmu? Pertama, terhadap diri sendiri, tanggung jawab, tidak binafsi. Kedua, orang tuamu. Tiga, sivitas akademika al-material, tanggung jawab. Jangan mencoreng dirimu sendiri, mencoreng keluargamu, mencoreng alma mater. Kalau memang berintegritas, angkat derajat dirimu, derajat orang tuamu, derajat alma mater al-material. Itu berintegritas namanya. Kakek ketahuan siapa tuh yang nyolong anak-anak al-material? Dirimu, orang tuamu, alma mater. Jaga. Saling memotivasi sesama mahasiswa untuk kelompok diskusi. Kalian punya bakat seni, Pak Sutri jago main organ, kembangkan. Yang biasanya ini kebanyakan nyanyi wae.
Nyanyi itu kadang-kadang suka melalaikan. Tapi yang punya kemampuan bermain musik silakan. Ya. Gunakan hal-hal yang bermanfaat itu. Saling motivasi. Ada yang memerlukan bantuan sesama kita, yakinlah. Bukan kalian membantu orang lain, tapi membantu dirimu sendiri. Aktif berbagai berdiskusi, kegiatan-kegiatan seperti seminar, intake, workshop. Kalau ada kegiatan-kegiatan keilmuan, usahakan ikut. Jangan nggak ikut. Ya, bayar. Orang tua itu kalau untuk kuliahmu tidak ada istilah tidak ada. Saya kalau ada saya, ya beli buku, ya mau ikut seminar, berapa uangnya? Saya lebih ini buat ongkos bekam. Tidak ada cerita. Cuma kebanyakan itu uang seminarnya 10.000 minta 300.000. Ini kebanyakan begitu. Itu jadi nggak berkayu. Tapi kalau untuk perkuliahan jangan tanya lah orang tua. Pasti dicarikan. Dia akan berusaha. Ya. Kuliah tepat waktu baik belajar maupun selesai studi. Di sini kuliahnya disiplin, selesai juga disiplin. Oke, lebih kurang 1 jam ini motivasi saja buat kalian. Ikut bangga dengan Al-Madiyah yang mampu merekrut beberapa orang mahasiswa. Tapi sedikit sekali mahasiswa ya, ada mahasiswi, tidak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan nanti dari sekian yang mendaftar akan muncul. Amin. Pemimpin di Muraka. Amin. Ada yang jadi bupati. Amin. Ada yang jadi camat. Amin. Ada yang jadi kepala dinas. Amin. Ada yang jadi di rumah sakit. Amin. Ada yang jadi lurah. Amin. Semua nggak bisa. Kenapa? Semua punya hak di mata Allah, nggak ada. Mau lihat ke depan, lihatlah 5 tahun, 10 tahun ke depan ada yang muncul di sini. Amin. Yakin itu. Harus punya keyakinan. Apalagi kalau sudah dikasih motivasi ini, saya harus mampu salah satu di antara mereka yang bagus itu. Insya Allah kabul nanti. Ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau tanya? Apa enggak ada yang mau dikasih? Nah, silakan. Ada yang kalau enggak ada saya tutup. Silakan sini. Depan sini. Harus maju. Belajar tampil, jangan malu. Ya. Ketua BEM gitu. Iya. Baik ketua BEM. BEM harus mampu gitu ya. Ngomong nggak boleh apa-apa. Ya. Positif tapi. Silakan siapa nama, berapa nomor sepatu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royman Aprido, saya semester 3 dari PGRI. Di sini izin Pak Ikral, saya akan bertanya mungkin sesuai sama tema, tapi agak keluar sedikit lah ya. Jadi ini termasuk keresahan pribadi lah ya Pak ya. Resah dan gelisah. Seperti yang kita tahu, seluruhnya pasti tahu, sekarang ini kan lagi viralnya berita bahwa dunia pendidikan kita lagi tidak baik-baik saja. Tahu kan? Ngapa? Itu ada SMA di daerah Jawa Barat, siswanya ketahuan merokok. Nah, terus kepala sekolahnya bertindak tegas, tapi kepala sekolahnya yang kena sanksi segala macam gitu kan. Nah, kira-kira apa tanggapan kita dari Pak? Atau cak mano biar kita tidak cak itu gitu. Nah, mungkin itu baik pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Rehan ya, luar biasa kemudian. Beliau punya sikap sosial yang baik. Artinya dia membaca, menyikapi juga. Pesan saya ya, ini ada di mahasiswa. Kalian colongnya masyarakat, penyampai aspirasi masyarakat yang masih murni. Saya minta tolong. Saya dengan paling demonstran. 98 itu saya dikejar-kejar. Saya termasuk demonstran. Loncat pagar terkas itu, ya sampai dikejar-kejar juga. Teman saya ditangkap.
tapi tidak ada kita merasa dibiayai siapapun. Menyikapi persoalan bangsa boleh. Saya bangga dengan adik-adik menyikapi persoalan di bangsa ini. Sikap kita bagaimana terhadap itu? Makanya ada istilah tabayyun, cari kebenarannya. Jangan sampai kalian punya gadget itu ketika WhatsApp masuk berita yang mungkin memprovokasi, kita mahasiswa itu cerdas loh, tenang. Kalau masih penasaran, tanya dengan orang yang paham. Setelah ada istilah lagi itu, pertama sharing, kedua saling, yang ketiga baru share. Sharing, saling, share. Ingat ya, biasakan media sosial itu kalau mau viral, sharing, bicarakan dulu apa, lengkap, saling dulu, baru kita share kembali supaya jadi konsumsi publik yang bermanfaat. Sikap kita bagaimana terhadap itu? Kita lihat dulu apa titik persoalan sampai mencat kepala sekolah, apa titik persoalan kepala sekolah sampai nampak. Lalu siapa yang ditampar ini? Ternyata anak si A memang preman. Jadi ketika sudah tahu titik persoalan ini, lalu kita komen, oh semestinya, waduh, kalau mau dibandingkan zaman kita Pak Ali, saya itu bukan ditampar. Saya pernah diterajang guru, pernah sampai terjungkal. Saya ngadu ke bapak saya, dibela, tambah parah. Kalau dulu, kan ya Pak Ali? Kalau saya sudah habis bukti saya, ketika pulang saya berkelahi, ditampar guru, ngadu dengan orang tua, bukan dibela, saya mungkin satu hari nggak pulang itu, pasti ke tempat makmur saya. Kalau nggak diantar pulang, saya nggak berani. Kenapa? Kakak saya melapor, ikrar dari nakal, berkelahi. Beda dengan sekarang, anak ditampar dikit, ngadu. Sikap kita bagaimana? Bijaksana. Bagaimana sikap kita bijaksana dia ya? Kita lihat persoalannya. Anak itu, aturan di sekolah itu ada nggak yang mengatur? Kalau ada aturan di sekolah tidak boleh merokok, berarti yang melanggar siapa? Anak. Tugas guru apa? Mengingatkan, mengarahkan, membina. Bagaimana caranya? Anak tersebut sampai ditampar itu kenapa coba? Bukan sampai di situ kita mempelajarinya. Mungkin sudah berkali. Cuma itu nggak disebut, itu enggak. Ketika ditanya, kalau kau tuh laku, bohong. Kalau terus betul, saya yakin di benak kita sampai nabuk mungkin sudah berkali-kali. Kenapa seorang kepala madrasah sampai proses sampai nabuk coba? Itu berpengaruh dengan yang lain tindakan. Kalau saya masih saya dukung. Cuma sekarang ini dibesar-besarkan saja. Maaf ngomongnya, istri saya Pak Ali itu pernah dilaporkan juga, kan guru membentak anak, udah lewat banyak, dan guru-guru tahu itu anaknya si A, orangnya berada. Bukan kedua, kebetulan istri saya membentak, kelihatan ibunya, dilaporkan. Dulu waktu saya masih kepala keluar, dilaporkan sampai ke Kemenang. Kemenang tanya, kamu siapa? Istrinya Pak Ikral, ngomong lagi kaget. Itu saya kepala keluar. Nggak apa-apa, kalau dia salah, hukum Pak, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, bilang. Ditelusuri, memang anaknya nakal. Guru-guru bilang, kami lah penggelar tipologi. Itu pun cuma negur, hei kau nih, letak baik. Saya tidak boleh. Astagfirullahaladzim. Jadi sikap kita anak sekali, tabayyun. Cari inti persoalannya. Kita menyikapinya dengan emosional. Ya. Kalau emosional bagaimana? Bisa saja petikan saja proses itu, kata aku, masa diri sampai nampak kayak gitu. Jangan. Kita lihat cari titik persoalannya. Sebagai mahasiswa itu boleh. Kalian pun boleh membela nanti. Al-Material memberikan support para sekolah agar tetap bangkit kembali. Kami sepaham. Kami juga tidak pernah keberatan kalau ditampar, karena kami memang salah. Saya dulu
kalau melihat ini ya, nampak habisin. Tapi sekarang baru nyadari ternyata itulah yang membuat saya sukses sampai jadi kemenagih. Ini dipintal sampai berbekas, ini sampai berbekas, ini sampai bertampal pakai buku. Bukan sekali dua kali, ternyata hasilnya sekarang. Jadi anak-anak sekalian, kalau ada berita, kita sebenarnya harus duduk satu meja, harus melihat kondisi yang ada, bagaimana, apakah pelanggaran anak ini cukup berat. Kita tanya, sekolah punya aturan atau tidak? Kalau punya aturan wajar kalau dia menegakkan aturan. Seorang anak bagaimana sikapnya? Ada nggak aturan? Hormat pada guru atau pada tata tertib, berpakaian yang rapi, patuh dan taat pada guru. Kalau melanggar sampai kena wajar. Jadi selesai. Jadi kita nggak dukung siapa-siapa, tapi mendukung aturan yang ada di sekolah tersebut. Kalau mendukung dialah mereka. Oh, ibu kepala sekolah menegakkan aturan sudah benar. Anak kena marah sampai kena tabuk, kena melanggar aturan, dikhawatirkan mempengaruhi yang lain, sudah tepat juga. Kita lihat tabukan itu sampai di Garut atau tidak? Tidak kan? Kalau misalnya kena tabuk, oh, tapi teman-teman kilo-kilo, nggak boleh. Kan ada batasannya, Pak. Aman sekedar kau ini, bahkan begitu. Nggak mungkin sampai, nggak mungkin. Kalau begini, Pak, Iya. begitu. Tapi besarnya bukan main. Kita ini punya pemikiran tuh setiap melihat sesuatu itu dengan bijak. Seorang guru Pak Sukri mungkinnya ada manusia nggak patuh. Wih, kau itu aja, nggak sakit. Tapi ada nih, Pak, ditampar sampai merah. Tambah itu kok ternyata merah. Nah, jadi harus bijaksana. Boleh kalian sikapi hal mapala, ada ketua seniman, almatria, ada ketua banyak organisasi. Ini kan kesempatan memimpin di sini. Kegiatannya dukung kalau lagi ada. Kemanapun siap dukung kalau ada. Misalnya organisasi pengajian mahasiswa almatria. Dapat. Baiklah, saya ingin menanyakan tentang pada zaman ini Pak, itu zaman IT atau digital. Nah, apa tantangan mahasiswa dan mahasiswi pada zaman IT atau digital pada saat ini? Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Adil kita. Ya, tidak apa-apa. Pertanyaan itu mewakili kalian semua. Sebetulnya sudah ada tadi ya. Tantangannya menghadapi era IT dan globalisasi gadget. Jangan lupa lupa lagi. Apa IMTA? Nah, iman dan takwa. Satunya iman takwa. Tidak ada yang menghalangi kalian untuk bergadget. HP yang mahal sekalipun, buka komputer, semua aplikasi silahkan dibuka. Tapi tetap dibatasi dengan iman dan takwa. Tadi yang suka malam-malam sampai jam 1 malam tidur kurangi. Ayah bundanya dengan menggandeng mereka memakai toga. Tidak ada kebahagiaan orang tua ketika mendampingi anaknya memakai toga. Lulusan almatirnya. Tidak. Sungguh nikmat kelapa muda. Apalagi dicampur S2. Tuntut dan ilmu selagi muda. Untuk bekal kemudian tua. Kalau menyukai dalam selasi. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pemberian cenderamata dari Steve Ahmad Sinar Muratara kepada Bapak Dr. Haji Ikram SAG MM. Mohon kesetiaannya Ketua Steve Ahmad Sinar Muratara Bapak Ahmad Sukri MPD.
Berikan ilmu kepada kami semua, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan selamat datang juga untuk Bapak Adi Chandra ST, CEO HNI Sumatera Selatan. Salam untuk semuanya. Dan akan menyampaikan materi kewirausahaan halal network internasional dari Bapak Adi Chandra ST, CEO HNI Sumatera Selatan. Kepadanya kami persilakan. Bisnis affiliate gitu. Kita kasih aplaus dulu Pak Adi. Terima kasih hadir. Beliau mensupport kita hari ini. Terima kasih atas snacknya yang diberikan. Oke. Situ Pak, ada apa-apa? Duduk situ Pak. Meja situ. Belah sana Pak, belah sana. Sebelah sini. Disuruh jualan sepatu, dikirim ke Afrika, disuruh jualan sepatu. Datang dia ke Afrika, Anda bisa bayangkan Afrika itu seperti apa? Zaman dulu, gurun, terus orangnya tidak berpakaian, terus telanjang kaki. Mereka tidak jangankan bersepatu, bersandar saja tidak. Maka orang ini datang melihat. Setelah dia lihat, dia sekitar tinggal di sana 2 minggu, kemudian balik laporan ke perusahaannya, dia bilang jualan sepatu di Afrika tidak prospek dan pasti gagal. Kenapa? Bagaimana mungkin mau jualan sepatu? Beli baju saja mereka tidak mampu. Beli sendal saja mereka tidak butuh sendal dan tidak butuh baju. Bahkan makan saja susah, gagal. Maka perusahaan itu mengatakan, wah ini orang ini gagal dan tidak mau. Akhirnya dia rekrut orang baru, beberapa tahun kemudian dia rekrut orang baru, dikirim ke tempat yang sama dengan tugas yang sama, jualan sepatu. 2 minggu dia di sana, pulang. Dia buat laporan. Apa laporannya? Pak, tugaskan saya 2 tahun di sana, saya jamin omset sepatu di sana akan melebihi jualan kita di sini. Loh kenapa? Bukankah data yang kita dapatkan kata perusahaan itu mereka tidak punya sepatu, makan saja susah, berbaju saja tidak, bersandal saja tidak, dan dia punya kebiasaan bertelanjang kaki. Mereka tidak bersepatu. Justru itu peluang kita adalah belum ada satu kompetitor pun, belum ada satu pun perusahaan sepatu yang masuk ke negara itu, dan kita adalah orang yang pertama. Maka kita akan kenalkan sepatu, dan saya yakin jualan sepatu kita akan laris. Betul. Dan betul ternyata perusahaan Nike adalah perusahaan yang pertama kali jualan sepatu di Afrika dan laris keras. Apa yang membedakan orang pertama dan orang kedua? Teknologi tidak kalah. Orang mau bikin sepatu secanggih apapun bisa. Tetapi mindset dan skill set orang pertama berbeda dengan orang yang kedua. Orang kedua, apa kekuatan dia? Kekuatannya adalah mindset dan kepribadian dia. Di mana letaknya? Ada di SDM-nya. Maka siapapun yang menguasai sumber daya manusia, maka dialah yang menguasai masa depan. Nah, ini era globalisasi biasanya ditandai dengan ada 4 ya, tanda era globalisasi. Era globalisasi itu apa? Yang paling sederhana tentang era globalisasi itu adalah borderless. Borderless itu nanti tidak ada lagi batas antar negara. Bukan negara-negara itu tidak ada batas, sebagai sekarang sudah ya, beberapa negara sudah tanpa visa. Maksudnya borderless itu apapun bisa masuk dan keluar dari negara itu. Apalagi zaman sekarang. Sedetik yang lalu terjadi di Amerika kita langsung bisa tahu. Ya kan? Bahkan beruang melahirkan kembar di Cina, beruang panda melahirkan kembar di Cina, kita langsung tahu. Betul nggak? Ya, karena lewat internet. Pertama adalah persaingan bebas tanpa batas negara, borderless. Borderless trade. Jadi sudah perdagangan bebas, sudah tidak ada lagi. Sekarang bahkan eranya ini ya,
eranya e-commerce, kita bisa belanja produk-produk dari luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah. Saya beberapa kali Pak Ketua ke Malang, harga apel Malang di sana itu lebih mahal daripada apel impor Cina dan Amerika. Apel Malang loh. Harga kain di Jogja itu lebih murah harga kain yang diimpor dari Cina dibandingkan harga kain lokal, batik-batik lokal. Maka bayangkan, coba lihat di e-commerce, ada nggak harga baju batik yang bagus harganya 45.000, 50.000? Banyak, dengan kualitas yang ini salah satunya karena borderless. Perkembangan teknologi digital dan AI. Nanti kita lihat gambaran kekinian. Pergeseran gaya hidup dan nilai-nilai konsumen. Ya, konsumen sekarang sudah banyak pergeseran, itu yang membuat banyak mall yang sekarang tutup. Kebutuhan akan SDM unggul, adaptif dan berakhlak. Tapi di tengah-tengah banyaknya kondisi yang dalam ketik negatif itu, justru persaingan pasar hari ini membutuhkan orang-orang yang punya SDM lebih unggul, lebih adaptif dan lebih berakhlak. Ternyata SDM yang jujur saat ini lebih dibutuhkan dibandingkan dengan SDM yang tidak mengedepankan kejujuran dalam berinteraksinya. Nah, di mana letak kejujuran? Inilah kelebihan agama kita. SDM yang tidak berkembang akan tertinggal meski peluang terbuka luas. Jadi siapapun kita yang tidak mau berkembang, atau dalam bahasa dalam bahasa buku, dalam bahasa literaturnya itu disebutkan sebagai orang yang fixed mindset, atau mindsetnya tuh gitu-gitu aja, atau dia cuma ingat masa lalunya, jangan skala yang meluas. Keempat, bisnisnya yang resikonya kecil. Kelima, tidak mengganggu aktivitas rutin. Misal seorang PNS dengan berbisnis, dia tidak mengganggu aktivitas PNS-nya. Seorang kepala rumah, aktivitas dia dalam ibu rumah tangganya. Seorang mahasiswa, dia bisa berbisnis. HNI itu ingin menjadi pemimpin industri halal dunia. Tadi peluangnya besar sekali kan. Dan misinya adalah menjadi perusahaan jaringan pemasaran papan atas kebanggaan umat. Jadi bukan hanya sekedar jadi pebisnis muslim, tapi pebisnis muslim kebanggaan umat. Anak-anak, saya tawarkan ini, mana Pak Ketua nih? Nanti jalan dulu Pak Ketua masuk Pak. Menjadi wadah perjuangan penyedia produk halal bagi umat Islam. Jadi Pak Ketua, di antara kebanggaan umat kita adalah HNI punya pabrik-pabrik yang berkompeten